Ketentuan akhir. Silakan Bang. Anda Muslim Bang? Ketentuan akhir Anda Muslim? Halo, selamat malam Bang Edis. Ya, selamat malam, saya dengar. Anda Muslim Bang? Asli Muslim 100%. Muslim. Silakan Bang, apa yang mau Anda sampaikan? Enggak, yang saya tanyakan itu kenapa manusia menyembah manusia. Sementara kalau begitu ya yang saya alami selama ini kan begini ya Bang Edis. Kalau manusia menyembah manusia, apa salahnya saya juga menyembah manusia. Jadi kenapa, apa yang diistimewakan dari Yesus? Sementara Yesus itu kalau menurut Islam itu kan Nabi Isa. Jadi saya mohon pencerahannya dari Pak Edis. Baik, kenapa manusia menyembah manusia? Emangnya salahnya di mana kalau manusia menyembah manusia? Nih ya, saya kasih tunjuk nih ya. Saya kasih tunjuk nih. Di dalam budaya peradaban orang Indonesia, manusia menyembah manusia itu adalah hal yang lumrah. Nih, saya kasih contoh ya. Sebentar. Itu untuk menunjukkan rasa hormat, rasa terima kasih, seperti itu. Nih, saya kasih contoh nih ya. Saya kasih contoh. Di dalam budaya Jawa, nih saya kasih contoh ya. Misalnya ketika orang tua melepas kepergian anaknya, misalnya anaknya itu sudah dewasa, ya. Nih saya kasih contoh nih. Ini budaya hormat, budaya timur nih. Kelihatan? Kelihatan? Ya, ini bagaimana orang Jawa menghormati seorang rajanya, atau misalnya seorang anak ya yang sujud menyembah kepada ibunya. Di dalam Al-Quran juga ada seperti ini. Nih, bagaimana ibu dan bapak melepaskan kedua anaknya, ya mereka sujud menyembah kepada orang tuanya. Bahkan saya ini asalnya dari Lampung Pak. Di Lampung itu ada namanya tari sembah. Ada itu taris nih, saya tunjukkan lagi nih. Saya tunjukkan ya. Sebentar. Nih, saya kasih tunjuk nih ya. Nih, saya kasih tunjuk. Nah, ini namanya tari sembah nih. Namanya saja sudah tari sembah. Nih, tari sembah dari Lampung nih. Ini tari sembah nih. Kelihatan? Nah, ini tari-tari sembah ini digunakan ketika menyambut misalnya ada seorang raja datang, bupati datang, ya pembesar-pembesar datang. Nah, ini di mana salahnya? Nggak ada yang salah. Yang dilarang itu menyembah patung, nyembah batu, nyembah berhala, itu dilarang. Nah, yang kalian lakukan yaitu nyembah patung, nyembah batu. Nah, itu kalian lakukan. Contohnya batu di Arab, nah itu gimana? Di dalam Al-Quran, sebentar Pak. Di dalam Al-Quran, Allah itu pernah menyuruh kepada seluruh malaikat, bahkan disuruh untuk menyembah manusia. Mau saya tunjuk ayatnya? Coba lah, saya pengen tahu bagaimana manusia yang katanya dari Allah. Baik. Loh, bahkan para malaikat loh, ketika manusia pertama diciptakan di dalam Al-Quran, manusia itu disuruh untuk disembah oleh makhluk lain. Karena manusia kan cuman dia sendiri. Belum ada manusia lain, belum ada. Disuruh, saya kasih tunjuk ayatnya. Ya. Kasih tunjuk ayatnya kepada Anda. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-34. Nih, saya balikkan kamera saya. Oke. Kelihatan ya surat Al-Baqarah ayat 34 ya, kelihatan? Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Nah ini, kecuali iblis. Justru iblis ini malah dia nggak mau. Akhirnya dia termasuk orang-orang yang kafir. Nah,
Sujud itu bahasa apa? Sujud itu bukan bahasa Indonesia. Sujud itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya nyembah. Nah, di dalam Alkitab, saya kasih tahu nih, di dalam Alkitab tidak ada di dalam Alkitab itu larangan sujud atau menyembah kepada manusia. Ini saya ingatkan satu kali lagi. Di dalam Alkitab tidak ada, catat ya, catat. Tidak ada larangan untuk sujud menyembah kepada manusia. Yang ada itu larangan untuk sujud menyembah kepada berhala. Itu yang nggak boleh. Kepada patung, batu, benda-benda mati, pohon, itu yang nggak boleh. Seperti itu. Nah, itulah yang kalian lakukan. Ini, sebentar nih. Saya kasih tunjuk sebentar. Nih, inilah yang kalian lakukan. Bentar nih ya. Nih. Nah, ini yang kalian lakukan ini. Saya balikin kamera saya. Nah, ini yang kalian lakukan. Nah, kelihatan? Jangan. Nah, ini. Nih, kelihatan kan? Nah, ini yang dilarang dalam Alkitab. Jangan kamu sujud menyembah kepada patung tuangan, benda-benda mati. Nah, inilah yang kalian lakukan ini. Makanya kalian pergi ke Arab, ke sini. Menciumin benda mati ini. Inilah. Tuh, ya kan, kelihatan kan? Bahkan kalian berdesak-desakan itu. Berdesak-desakan kalian, menabung puluhan tahun kalian untuk melakukan ini. Nih. Seperti ini. Nih yang kalian lakukan, yang kalian kerjakan. Nah, ini yang dilarang di dalam Alkitab. Seperti itu. Makanya bertobatlah Anda. Sekarang kan Bang Edis si Edis kan udah ngomong dari tadi kan, sekarang saya yang ganti bicara. Silakan. Boleh. Silakan. Edis tadi bilang katanya tadi iblis tidak mau sujud sama manusia. Ya. Bukan saya yang ngomong, Al-Quran yang ngomong. Memang Al-Quran saya bilang tadi. Iya, saya kan membicarakan dimulai dari Al-Quran. Memang bukan Edis yang ngomong. Tadi Al-Quran kan mengatakan ya, iblis tidak mau sujud sama manusia. Ya, itu kan dari makanya perintah dia kafir. Ya, karena itu perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang mengikuti perintah saya, berarti iblis ini mungkar. Makanya dia itu ada neraka yang terburuk, neraka jahanam untuk umat manusia semuanya. Karena dia tidak mematuhi aturan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu lagi, bilang ke Arab itu bukan sujud namanya, itu menghormati, mengenang masanya waktu Nabi Muhammad mengembangkan agama Islam di daerah sana. Bang, sebelum Muhammad mencium-cium menghormati batu itu, orang-orang Quraisy sudah melakukan sebelumnya, betul atau tidak? Betul, tapi itu bukannya sujud ya. Itu menghormati sujud itu lain kategorinya, ada bedanya. Coba. Waduh, berat ini saudara-saudara. Baik, saya akan tunjukkan. Baik. Kebenaran. Iya. Baik. Kita tunjukkan. Kita tunjukkan, katanya bukan sujud katanya. Waduh. Iya, sekarang kita bicaranya yang masuk akal saja, yang nggak masuk akal jangan ya. Oke, saya balikkan. Saya mau tanya sama Anda, gerakan apakah ini? Gerakan apa ini? Apakah ini lagi koprol atau lagi sujud? Coba, gerakan apa ini? Itu bukan sujud, macet. Itu gerakan ya, bukannya macet. Ketentuan akhir, coba saya tanya dulu ya. Coba Anda jawab pertanyaan yang saya tanyakan. Gerakan apakah yang sedang dilakukan ini? Itu gerakan sholat umat Islam, bukan sujud namanya. Sujud itu kan bukan ini. Ini bukan sujud. Bukan sujud ini. Nah,
Itu bukan sujud namanya. Menseret. Sujud boleh, tapi jangan menyembah. Aduh. Sujud menyembah itu lain Sujud kategorinya. boleh. Oke, sekarang saya tanya sama Anda. Sujud itu bahasa apa? Ya, memang kategorikan bahasa Anda arti kata dari sifat kata ya, mengartikan dari Sebentar, sifat kata. ketentuan akhir. Coba dengarkan saya. Menyembah. Belajar bahasa Indonesia biar Anda tidak tukar-tukar bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Sujud itu bahasa apa? Ya bahasa Indonesia, bahasa apa lagi? Aslinya bahasa apa? Kalau menurut saya itu sujud itu kan dari bahasa Indonesia. Kalau setahu saya ya. Nah, karena saya nggak pakai Pantesan Anda masih jadi orang Islam. Nih, ya, memang saya kasih contoh. Sebentar. Tenang, Pak, tenang. Ini kita sebut sebagai handphone, betul? Kita singkat jadi Ya, HP. HP itu kependekan daripada handphone. Hanya hand, P-nya phone, betul? Handphone itu bahasa apa aslinya? Handphone. HP itu kan handphone bahasa artinya. Aslinya bahasa apa? Bahasa lainnya ya handphone. Nah, nggak usah kita. Makanya ngomong sama orang Islam itu susah, teman-teman. Ya. Gini, gini aja saya ajarin. Gini aja kalau ngomong orang Islam nanti ditanya mereka nggak ngerti. Gini, tenang, gini. Handphone itu dari dua kata, hand dan phone. Sumbernya itu aslinya bahasa Inggris. Hand itu tangan, hand. Ini hand. Makanya kalau kita main bola, oh hand, itu artinya bola kena tangan. Ngerti? Nah, itu hand itu artinya tangan. Kemudian phone itu maksudnya telepon, kependekan dari telepon, alat komunikasi. Jadi, kalau diartikan telepon itu, handphone itu alat telekomunikasi genggam, maksudnya telepon genggam bahasa Indonesianya. Nah, itu tenang dulu, biar saya ajarin. Itu berasal dari bahasa Inggris, kita adopsi jadi bahasa Indonesia. Nah, sekarang saya nanya sama Edis, sujud itu asalnya dari kata apa? Coba saya nanya. Baik, sujud itu sumbernya aslinya dari bahasa Arab. Nah, benar. Nah, kemudian jadi bahasa Indonesia karena kita ini banyak menyerap bahasa asing. Ada banyak bahasa asing yang kita serap. Mau lagi contohnya? Contoh sehari-hari. Misalnya televisi, itu juga bahasa yang kita serap dari bahasa asing. Ya kan? Dan lain sebagainya. Nah, sekarang kata sujud ini bahasa Indonesianya itu adalah menyembah. Sujud tuh gini loh, itu sujud. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia itu namanya nyembah. Begitu. Makanya misalnya nih, oh dia datang sama saya nyembah-nyembah, minta pinjem duit. Nah, misalnya, oh si fulan datang dia kepada saya nyembah-nyembah. Ngapain nyembah-nyembah? Minta dipinjemin duit. Makanya nyembah-nyembah itu gini, memohon-mohon sampai gini-gini. Nah, itu namanya nyembah. Nah, di dalam Alkitab itu nggak dilarang dilakukan kepada manusia, itu nggak dilarang. Sekali lagi saya katakan, perbuatan seperti itu dilakukan kepada manusia itu tidak dilarang. Yang dilarang itu perbuatan seperti itu dilakukan kepada benda-benda mati. Seperti berhala, batu. Ya, nah, itu yang nggak boleh. Ya, cuma saya sayangkan aja. Ya. Kenapa manusia menyembah. Cuma itu saya sayangkan. Itu orang itu kan naik haji ya. Itu kan ingat sejarahnya Nabi Muhammad. Itu bukan menyembah namanya. Yang kami sembah ini cuma Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak beranak dan tidak diberanakkan. Baiklah, ini dari tadi berarti saya enggak. Baik, saya kasih dulu. Anda asalnya dari mana? Saya asalnya dari Padang, Sumatera Barat. Dari Padang, Sumatera Barat. Baik. Saya akan tunjukkan kepada Anda ya. Satu kali lagi nih. Memang berat ngomong sama mereka ini teman-teman. Untuk apa katanya tadi? Bukannya berat. Baik nih. Tidak masuk akal. Jadi yang kita jalani hidup ini yang masuk akal saja. Baik, nggak apa-apa. Masuk akal ya, masuk akal. Baik. Saya akan tunjukkan kepadamu ya. Nih. Saya tunjukkan kepadamu. Oh, sebentar ya.
Nih, saya balikin lagi kamera saya ya. Heran, tadi barusan lo kita tunjuk loh. Barusan tadi kita tunjuk. Oke. Anda lihat ini nggak? Lihat ini? Kelihatan nggak? Udah saya lihat. Oke. Menurut Anda ini, artinya ini apa menurut Anda? Ini kalau kita baca beritanya ini. Sungkem jelang pelantikan Eri Cahyadi dibekali Al-Fatihah nih. Namanya Heri Cahyadi, dia sungkem nih, sujud nyembah nih sama ibunya. Edis, kamu nggak Dan paham. ini banyak, Itu bukan nyembah dan ini namanya. Itu banyak bukan nih. nyembah Misalnya namanya. ini lagi. Aduh, Anda dikasih contoh kok. Sekarang saya tanya sama Anda, ini tadi kan Anda tanya sama saya, untuk apa sujud kepada manusia, betul? Untuk apa nyembah kepada manusia, betul? Justru yang harusnya itu sebaliknya, untuk apa kamu nyembah batu? Kalau begini, ini artinya meminta berkat dari orang tua, supaya orang tua menumpangkan tangannya di atas kepala kita, untuk menunjukkan rasa penghormatan kita, untuk menunjukkan rasa terima kasih kita kepada orang tua yang sudah membesarkan kita. Ini. Nah, terus yang menjadi pertanyaan itu justru ngapain kamu sujud kepada batu? Sedangkan batu itu tidak memberikan apa-apa kepadamu. Oke, sekarang saya tanya. Kalau orang begini-begini sama Ka'bah, sekarang saya tanya, Ka'bah berbuat apa kepadamu? Pernahkah Ka'bah mengganti celanamu? Coba, pernah nggak Ka'bah nyebokin kamu ketika kamu waktu kecil? Kan nggak bisa cebok sendiri waktu kita masih kecil, betul nggak? Nyembah itu jangan masuk ke sana. Sekarang kita berbicara fakta aja. Sebab dalam Islam itu ke Mekah itu bukan menyembah namanya, ya. Itu mengenal sejarah Muhammad. Itu balik ke dalam diri kita. Diulang-ulang lagi. Ya, tidurlah di bawah sana. Ya, diulang-ulang lagi ya, tidur di bawah sana, tidur di bawah sana.